Hai guys, welcome back to my channel Real Talk with Michael Gunawan. Hari ini kita tetap di segmen Nongkrong with Pastor, di mana kita ngobrol dengan beberapa pastor yang sangat luar biasa sekali. Mereka akan sharing tentang pengalaman, tentang kehidupan mereka yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu pendeta yang paling viral di YouTube. Salah satu pendeta yang luar biasa yang dipakai Tuhan akhir-akhir ini yang sangat dahsyat, yaitu Pastor Daud Tony. Hai Pastor. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik ya. Amin. Waduh, Pak Daud Tony ini kalau lihat di YouTube sekarang, Pak Daud Tony ini paling viral. Padahal kalau penonton tahu, Pak Daud ini nggak pernah upload dirinya sendiri. Ya kan Pak? Bapak Tidak pernah. Tapi, Karena saya dalam hidup ini lebih suka tidak dikenal orang. gitu ya Pak. Tapi terkenal gimana itu? Sampai sekarang saya belum merasa itu. Belum merasa ya Pak? Saya hanya hidup ya penting keluarga baik, terusan melayani Tuhan. Kalau saya kebetulan kan melayani di desa ya. Ya. Oh gitu Pak? Iya, di desa saya. Oh banyak di desa. Di mana Pak? Saya di Boyolali di lereng Merapi. Oh Untuk orang-orang miskin aja. gitu ya Pak? Nah, Jadi banyak pelayanan Bapak yang mungkin nggak kelihatan di YouTube tapi Bapak ngelakuin, dan itu menurut saya luar biasa ya Pak. sama pelayanan di desa-desa membantu ibu angkat saya. Oh ibu angkat. Nah, Ya, ya KKR di desa gitu. gitu, dan banyak jiwa saya yakin dimenangkan buat Tuhan ya Pak. Iya, Yang penting tadi kita sudah sempat ngobrol, yang penting Injil diberitakan. supaya Injil diberitakan aja. Waduh, saya respect banget. Nah, tapi gini Pak, Hmm. Bapak Daud Tony ini terkenal viral di YouTube karena sering membahas tentang setan, Iya, tentang kutub, Iya. tentang santet, dan memang karena dulu backgroundnya seperti itu kan Pak ya? Mungkin bisa ceritakan karena sedikit, Pak? latar belakang saya memang dari setan dulu. Saya usia 9 tahun sudah kenal setan. Iya. Jadi mungkin separuh hidup saya itu setan tahu semua. Jadi setelah saya bertobat sampai saya bertobat itu setan tahu semua. Dari setan kecil sampai raja setan. Karena dulu mantan dukun ya Pak ya? Iya, saya dulu umur 9 tahun sudah diajar membunuh orang. 9 tahun? Iya. Waduh. Sudah bunuh orang, Iya. udah bisa ilmu-ilmu yang luar biasa gitu Pak. Iya, yang saya takuti dari kecil hanya satu toh, kalau saya berkhianat gitu aja. Dari kecil itu saya diajar sama guru saya, sampai sekarang juga ya setelah saya bertobat, bahwa kita ini harus setia dan tidak boleh berkhianat. Tapi pada akhirnya Bapak kan ninggalin itu semua dan Iya, datang sama Yesus. datang sama Yesus. Ada konsekuensinya nggak Pak? Gitu. Dalam hidup saya enggak ada tuh. Karena waktu itu kan guru saya hanya bicara tentang kesetiaan sama bukan agama. Karena kita dulu kan tidak punya agama. Iya. Nah, kesetiaan yang di sini adalah kesetiaan kepada guru dan murid, murid dan guru. Oh, Gitu. seperti itu. Sebatas itu aja, tidak ada masalah agama maupun kepercayaan. Iya. Gitu ya Pak. Ya, saya yakin para penonton udah dengar banyak khotbahnya Pak Daud Tony. Nah, tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Nah, kalau biasanya kita akan bicara tentang setan. Terakhir Pak Daud kan khotbah tentang Lucifer ya. Saudara bisa check it out di YouTube-nya Gereja 1 Jam Saja. Ada khotbahnya Pak Daud Tony tentang ketemu dengan Lucifer. Nah, tapi yang mungkin lebih sehari-hari nih Pak, hantu Pak. Oke. Kita di Indonesia kan ada orang tiba-tiba penampakan, ada pocong, ada ini, ada suster ngesot lah, atau itu benar ada nggak sih Pak? Karena banyak yang skeptis, ada orang Ada ya Pak. Tetapi banyak suatu pemahaman yang salah bahwa dikira itu adalah arwah orang mati. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah roh setan yang menyamar. Nah, kenapa bisa setan itu menyamar? Jadi gini, kalau ada darah yang tertumpah dan darahnya itu menuntut, itu misalnya mati kecelakaan, mati bunuh diri, mati dibunuh gitu ya. Nah, darahnya itu kan menuntut. Nah, setan suka hal seperti itu. Karena darah menuntut inilah dia akan menampakkan dirinya sama dengan yang darah menuntut itu. Makanya penampakan setan itu tergantung di mana kejadian kecelakaan, dibunuh atau bunuh diri. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya itu pemerkosaan dibunuh, maka akan muncul hantu perempuan. Itu pasti. Gitu ya. Karena kan darahnya menuntut.
Nah dari darah menuntut itulah roh jahat akan ambil itu untuk merubah dirinya seperti itu. Oh. Jadi itu kalau dalam pemahaman saya sebelum bertobat namanya energi negatif. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Tapi Ter- berarti bener ada Ada. pocong gitu. Iya. Jadi orang misalnya penampakan gitu itu benar. Benar ada. Seperti genderuwo. Ya. Itu latar belakangnya rata-rata adalah dulunya tempat itu yang dibunuh laki-laki. Ya. Nah, waktu dibunuh laki-laki itulah kan darahnya menuntut. Ya. Nah, dari darah menuntut itulah roh jahat akan menyamar menggunakan energi negatif ini untuk penampakan itu. Jadi penampakan setan itu tergantung di mana keberadaan budaya dan situasi. Ya. Jadi kalau itu benar ada, nah pertanyaannya berikutnya, kenapa yang ngalamin hanya beberapa orang? Yang bisa lihat cuma orang-orang tertentu, sedangkan orang misalnya kayak saya, teman-teman nggak pernah lihat. Nah, Tergantung setannya maunya ketemu siapa. Oh gitu. Iya. Karena setan itu juga punya kehendak bebas. Oh jadi kalau setannya nggak mau saya lihat nggak kelihatan. Kecuali kalau ada orang karunia Roh Kudus. Oh. Kalau karunia membedakan roh bisa lihat. Oh bisa. Nah, kalau saya kan dalam hidup saya ini sudah mengalami berapa alam. Jadi saya itu mengalami alam nyata, alam gaib, alam surga, Wah. Ya. dan ketemu Tuhan sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah roh jahat, wujud setan asli itu ya sampai sekarang ya tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya selalu menggunakan budaya, situasi, keadaan. Tapi yang sering adalah darah yang menuntut. Makanya kalau ada pembunuhan di gedung, misalnya ada Belanda mati di situ, penampakannya juga orang Belanda. Gitu ya Pak? Iya. Jadi Bapak tadi bicara tentang tergantung budaya. Jadi penampakannya setan kalau di Amerika atau di luar negeri pasti beda. Beda-beda. Apalagi kan setan Jawa sama setan Amerika udah beda. Nah, kenapa? Budayanya beda. Iya. Nah, tetapi perlu Michael tahu bahwa setan itu ada bahasa. Iya. Nah, bahasa setan itu adalah bahasa roh. Tapi bukan bahasa Roh Kudus, beda. Walaupun semua seluruh dunia ini kan manusia itu bahasanya macam-macam. Iya. Nah, tetapi dalam dunia setan mereka itu ada satu bahasa. Iya. Namanya bahasa mereka, bahasa setan. Iya. Nah, kalau saya sebelum bertobat bisa komunikasi dengan bahasa mereka. Kenapa bisa? Yang disebut namanya kekuatan batin. Nah, itu namanya alam bawah sadar. Makanya bisa ada komunikasi gitu. Oke. Nah, kalau Bapak dulu berarti kan Bapak pernah cerita pelayanan ke Amerika beberapa kali itu. Iya. Di Amerika Bapak ada ketemu sama setannya sana. Ada. Penampakannya gimana Pak? Ya, bule-bule sama orang hitam. Bang orang kulit hitam. Jadi Bapak meskipun sekarang jadi pendeta masih bisa lihat ya? Masih bisa komunikasi nggak sama mereka? Saya tidak pernah mau komunikasi. Tapi bisa lihat? Kalau Tuhan kehendaki, saya lihat. Tetapi merasakan masih, karena saya kan hidupnya di alam mereka dulunya. Iya. Karena sejak usia 9 tahun kan saya hidup di alam mereka. Nah, tapi Tuhan tuh baik. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dengan kekurangan saya saat ini. Karena saya kan pernah hilang ingatan waktu kalah sama pendeta Gilbert. Iya. Dan saya pegang janji saya, kalau saya kalah, saya ikut kamu. Maka saya ikut Pak Gilbert itu ya kira-kira baru 27 tahun. Waduh, 27. Dan saya tidak pernah berkhianat. Iya. Karena saya itu dalam hidup saya pantang berkhianat. Yang paling saya takuti dalam hidup ini adalah berkhianat aja. Gitu ya, karena dulu pengajaran dari guru. Lama ya. Iya. Wah, luar biasa. Ya jadi kalau Pak Tony ada nggak pesan buat mereka yang nggak percaya gini-gini? Karena di luar sana itu banyak banget yang skeptis. Percaya atau tidak, setan itu ada. Ya. Kamu percaya atau tidak, setan tetap ada. Dan sampai sekarang setan masih bekerja. Gitu ya. Kalau setan masih bekerja, pasti Tuhan tetap bekerja juga. Ya. Oke. Jadi apakah kita sebagai orang Kristen yang udah percaya Tuhan Yesus bisa nggak masih diserang sama mereka? Apa dampaknya misalnya nih di ruangan ini ada Godorwo, ada suster ngesot atau whatever gitu, bisa nggak mereka mempengaruhi kita kalau kita ini orang percaya? Gini ya, serangan setan dalam diri orang percaya, kalau orang percaya itu kena bila ada dosa mengikat. Selama tidak ada dosa mengikat, itu tidak bisa kena.
Dosa mengikat tuh seperti apa? Akar pahit kecewa, perjinahan. Ya, Nah itu dosa yang mengikat. Itu pasti bisa masuk. gitu ya. Nah dosa kesombongan itu mengikat, masuk. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa diserang. Selama tidak ada dosa mengikat itu tidak bisa, karena ada cover dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Celah bisa kena itu kalau ada dosa yang mengikat. Gitu ya. Nah termasuk ngerokok itu dosa mengikat. Nah apakah orang rokok dosa atau tidak? Nah itu yang tahu Tuhan. Ya. Tetapi yang jelas itu mengikat. Ya, mengikat ya. Jadi kalau saya ditanya ada enggak orang rokok itu dosa apa tidak? Saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas kalau orang rokok kena santet pasti kena. Oh. Meskipun udah percaya Yesus. Sekalipun pendeta pasti kena. Jadi saya kalau ditanya ngerokok itu dosa atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ngerokok disantet pasti kena. Waduh. Bahaya Pak berarti. Iya. Kalau ngopi enggak malahan. Ngopi enak Pak. Oke. Iya Pak. Jadi tadi kan kita bicara orang percaya bisa nggak diserang sama setan. Nah sebagai penutup nih Pak, bisa nggak orang percaya tetap diserang sama kutuk keturunan? Nah sekarang kita nggak usah bahas setan lagi. Sekarang kita bahas kutuk keturunan. Misalnya dulu orang tuanya menyembah berhala, mereka sering ke dukun, mereka ada pesugihan. Misalnya saya nih udah percaya Yesus, masih kena dampak nggak Pak? Sebagai orang percaya. Gini ya, untuk lepas dari kutukan itu bukan hanya sekedar percaya, tapi bertobat lahir baru. Gitu. Kalau orang itu bertobat lahir baru, segala kutuk itu diputuskan. Tapi yang jadi pertanyaan, yang tahu kelahiran baru dalam hidup kita itu hanya Tuhan dan diri kita. Nah, tapi ada kutuk-kutuk tertentu yang harus dipatahkan. Namanya kutuk keturunan, kutuk masa depan. Nah, ini berhubungan yang dengan namanya ritual hari Jumat. Nah, ritual hari Jumat itu adalah kenapa semua ritual di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Karena yang disebut hari ke-7 dalam Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Nah, hari Minggu itu karena hari kebangkitan Tuhan. Kalau orang Kristen hari Minggu. Nah, berarti hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Nah, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasai bumi. Blessing, ini berkat. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Jadi lawan dari Tuhan itu adalah setan. Kalau Tuhan memberkati, setan mengutuk. Nah, arti kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, kemiskinan, kematian abadi. Itu namanya kutuk. Nah, lawan dari kutuk adalah berkat. Nah, berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan dan itu mengikat. Keselamatan, kejayaan, kemenangan, kesembuhan, mujizat, kelimpahan, hidup yang kekal. Itu berkat. Nah, di dalam okultisme tentang kutuk itu terbagi ada 3. Pertama namanya kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan ini selalu berhubungan dengan hal yang berhubungan hari Jumat. Nah, yang kedua adalah kutuk perjanjian darah. Jadi kalau ada ritual perjanjian darah, baik darah manusia maupun darah binatang, itu mengikat. Itu sampai kutuk keturunan. Nah, yang ketiga adalah kutuk akibat perbuatan. Nah, perbuatan dari dosa-dosa seseorang pendahulu-pendahulu kita. Nah, dosa keturunan. Nah, 3 kutuk ini harus diputuskan. Nah, kalau kutukan jimat itu masuk dalam kutuk keturunan, kutuk masa depan. Nah, atau kutuk yang berhubungan dengan perjanjian darah. Nah, jadi tergantung kutuk mana yang dibahas. Jadi solusinya apa Pak kalau ada orang yang merasa dia terkutuk dari keturunan? Sebenarnya untuk bebas dari kutukan, dia harus memutuskan deklarasi namanya. Untuk memutuskan kutuk garis keturunan. Nah, lebih amannya itu langsung doa 3 kutuk ini langsung. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk masa depan. Karena ini kita bicara tentang kutuk masa depan ritual hari Jumat. Nah, yang kedua adalah perjanjian darah. Yang ketiga dosa-dosa akibat pendahulu-pendahulu kita.
mereka berbuat jahat. Ya. Nah, kalau kutuk jimat itu termasuk di pertama dan kedua. Nah, ini harus diputuskan dalam nama Yesus. Ya. Dan itu harus diucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Oke. Jadi saya kurang lebih udah tahu, dan para penonton juga mungkin ada pencerahan. Mungkin sebagai penutup Bapak Doto ini ada pesan nggak buat mereka, karena banyak sekali yang komentar di YouTube-nya Gereja 1 Jam, mereka yang komentar di DM kita bahwa mereka tuh diganggu sama setan, diganggu sama kutuk keturunan, diganggu sama iblis, dinampakin terus. Jadi mereka tuh cari Pak Daotoni. Nah tapi seringkali mereka mungkin nggak bisa ketemu. Nah, Saya mungkin- kebetulan tidak bisa konseling. Ya, ya. Saya tuh orang yang nggak bisa konseling. Nggak bisa konseling ya? Karena masa lalu saya kan pernah hilang ingatan setahun Iya, itu. iya. Jadi setelah saya ketemu Yesus sendiri, nah setelah itu saya tuh hanya sanggup menerima orang berbicara gini itu maksimal itu 2 jam. Oh gitu. Setelah 2 jam yang perlu dikonseling saya sendiri. Oh gitu ya Pak? Iya, karena saya pernah ngalami hilang ingatan. Gitu ya Pak? Dan sampai sekarang tuh istri saya Ya. melarang saya setir mobil karena bisa masuk sawah. Oh iya iya. Jadi, tapi saya bersyukur dengan keberadaan saya, keadaan saya. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena kutuk dalam keturunan dan kutuk perjanjian setan dan kutuk dosa-dosa masa lalu? Ya. Nah, itu doanya seperti ini: darah Yesus, hancurkan segala kutuk perjanjian setan atas hidupku, masa depanku, keluargaku, dan diriku di dalam nama Yesus. Ya. Nah, deklarasikan itu dengan iman, pasti putus. Ya. Boleh nggak Pak Daotoni doain para penonton? Soalnya mereka banyak banget yang mau didoain Pak Daud, tapi Iya. belum sempat. Nah sekarang kita sebagai Ya, penutup kita mungkin doa. Kita doa buat mereka. Mari saudara kita berdoa. Aku percaya kuasa Yesus bekerja malam ini, hari ini, supaya lawatan Tuhan terjadi. Jamah hati-hati mereka yang terikat kuasa gelap, jamah hati mereka untuk dibebaskan dengan darah Yesus. Bebaskan dari yang jahat. Darah Yesus sucikan, darah Yesus kuduskan. Segala roh setan, segala roh jahat, segala kutuk, segala roh gelap kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan dan bebaskan penonton dari segala kutuk, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much Pak Daotoni. Iya, Udah terima kasih. repot-repot. Oke. Udah mau diinterview, dan kalau saudara mau nonton khotbah-khotbahnya, saudara bisa subscribe terus di channel ini, karena kita nanti ke depan ada Ada boleh pesan lagi ya? saya untuk penonton, boleh? Ya, boleh. Nah, waktu itu saya umur 9 tahun. Saya tanya sama guru saya, "Guru, untuk jadi besar itu kan mudah ya?" Dia ngomong, "Benar." Tapi dalam bahasa Jawa. Tapi sekarang saya pakai bahasa Indonesia. "Untuk jadi terkenal itu mudah enggak, Guru?" "Mudah. Kamu bunuh orang, hari ini kamu langsung terkenal." Oh gitu. Nah, tapi untuk mempertahankan kamu jadi terkenal dan besar itu yang susah. Saya tanya sama guru saya, "Guru, saya mau tanya, bagaimana supaya saya bertahan?" Langsung guru saya menghelakan nafas, langsung dia gini, "Tony, pertanyaanmu itu bagus sekali. Waktu aku masih seperti kamu, aku ingin menjadi yang terkenal, menjadi yang terhebat. Dan itu tercapai. Sampai aku tidak ada lawan." Dia sampai mati tidak ada lawan. Dalam ilmu hitam maupun ilmu putih, termasuk ilmu abu-abu. Tetapi pada waktu puncak itu yang aku rasakan tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Justru yang ada kesepian, dan aku hanya menunggu kematian dengan terhormat. Tapi kalau kamu ingin tanya bagaimana untuk bertahan, nama baik, kebesaran, kejayaan, sekarang akan saya beritahu kuncinya. Pada waktu kamu kecil, kamu ingin naik ke puncak gunung itu. Nah, tetapi kalau kamu sudah sampai di puncak gunung itu, kamu harus merasa seperti pada waktu di bawah. Semangat kamu, latihan kamu, jiwa kamu, hidup kamu harus sama seperti di bawah. Dan ingat,
jangan kamu takut akan kehilangan nama yang hebat atau terkenal. Dalam hidup ini, terkenal atau tidak, mati juga sama. Ya. Yang penting bagaimana bukan engkau mengawalinya, tapi mengakhirinya. Setelah engkau mati, namamu tetap baik. Ya. Nah, jadi sekarang ini setelah saya bertobat ya, semangat saya pelayanan pada waktu Tuhan panggil saya sampai sekarang tetap sama. Jadi saya sampai sekarang saya tetap, kan dari dulu tuh saya kan tidak pernah pakai kaos kaki. Jadi sampai sekarang pun saya khotbah pun tidak pernah pakai kaos kaki. Gitu meskipun dikasih. Oh. Karena sama seperti pada waktu saya dulu gitu loh. Ya. Artinya saya dalam hidup ini saya tidak mau hidup saya berubah karena keadaan. Gitu. Ya. Jadi saya tuh ingin apa adanya yang saya jalanin. Ya. Jadi sampai sekarang itu saya masih pelayanan di desa-desa maupun di perkampungan. Jadi semangat untuk memberitakan Injil itu Ya. tetap ada. Ya. Dan sampai sekarang saya tidak mau ada channel pribadi saya tidak mau. Penting Injil itu diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya. Jadi Bapak tadi bilang dari awal terus mempertahankan. Berarti Bapak melakukan interview ini nanti kedepannya juga terus harus mempertahankan, Pak ya. Iya. Harus ikut terus ya. Iya. Kita Mempertahankan bagaimana hati kita tetap sama seperti pada waktu kita bertobat. Siap. Karena saya masih ingat itu bahwa pada waktu di puncak, kalau kita sudah merasa puncak itu paling bahaya. Ya. Jadi saya diajar dari kecil itu bahwa tiada puncak. Ya. Oke. Siap Pak, thank you so much. Terima Nanti kasih. kita sambung di beberapa bulan ke depan. Nanti kita interview lagi. Dan saya yakin pasti jadi berkat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video luar biasa dari Real Talk with Michael Gunawan. God bless you.